Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari sama-sama sebelum kita mulai kajian kita di pagi hari ini, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita minta pada Allah barakah suratul Fatihah, karamah suratul Fatihah, kemuliaan suratul Fatihah. Allah jadikan perkumpulan kita pagi hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmah, mendatangkan ampunan, mendatangkan riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi penerang hati dan jiwa kita, menjadi bekal untuk meraih ridha Allah, menjadi meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah, ya syamilah wa muslimana wa aslafuna wa ajdaduna salihun. Allahumma adhin niyatina fi niyatihim wa amana fi amalihim wa ghasina fi maqasidihim nasla arwahum tahira zakiyah fi hadha majlis fi hadha majma fi hadha majlis wa sallallahu alaihi wa sallam al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah jami'a syamila mahdina mal akhirah ila hadin nabi musabar rasulullah muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sayyidina al-imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi ibadil salim bid dar amin. Wa alam annahu katsiran ma yuhtamu bisul ladina yatahawanu bis salah al mafruḍah wa zakatil wajibah wa ladina yattabi'una awratil muslimin wa ladina yanqusuna al mikyala wal mizan wa ladina yakhda'una al muslimin wa yakhshawnahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umurid dini wad dunya wa ladina yukadzibuna awliya'illah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq wa ladina yad'una huwal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin wa ashbaha dhalika min umuri syari'ah ila akhiri magala radhiyallahu anhu. Hadirin dan dimulakan yang dirahmati oleh Allah, puji serta syukur kehadiran Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di taklim kita di Ahad yang kedua. Mudah-mudahan taklim kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad dan juga beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal 7 Muharram. Muharram merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan-bulan haram. Jumlah bulan haram itu ada 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna iddatas syuhuri indallahi yauma khalaqas samawati wal ardi kitabillah isna asyara syahran wa minha arba'atu hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi
di dalam kitabnya itu berjumlah 12 bulan. Dimulai dari bulan Hijriah, dimulai dari bulan apa Bapak Ibu? Bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram? Ya. Kenapa di bulan Muharram? Apa asal muasalnya dimulai bulan Muharram itu kenapa? Kenapa nggak di bulan yang lain? Tapi di bulan Muharram. Kenapa nggak di bulan Ramadan? Tapi malah di bulan Muharram. Kenapa nggak di Rabiul Awal? Kelahiran Nabi Muhammad, tapi di bulan Muharram. Ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan usulan dari salah satu gubernurnya yang bernama Abi Musa al-Ash'ari, bahwa Khalifah Umar mengirim surat ke gubernurnya yang bernama Abi Musa al-Ash'ari. Disebutkan bulannya saja. Di antara surat-surat itu ada yang bulannya sama, Sya'ban, cuma nggak ketahuan mana yang lebih dulu nih, surat A apa surat B. Nggak ada kayak nomor sekarang, nomor surat, tahun, nggak ada. Jadi pokoknya bulan Sya'ban aja. Nggak ketahuan yang mana duluan surat ini yang nyampe, yang mana harus dilaksanakan lebih dulu karena bulannya sama. Akhirnya tuh Abu Musa al-Ash'ari minta usulan agar dibuat tahun. Ya, orang Yunani punya tahun Masehi, kita umat Islam masa nggak punya tahun sendiri? Maka dirempuk oleh para sahabat, dimulai dari bulan apa ini? Ada yang bilang di bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang di bulan Rajab karena Rasulullah Isra Mi'raj di sana. Ada yang bilang dan sebagainya. Diusulkan oleh Sayyidina Umar, bagaimana kalau bulan Muharram? Apa istimewa bulan Muharram? Karena bulan Muharram bulan yang mulia. Ya. Sampai dikatakan Abdul Syuhur indallah Syahrullah Muharram. Paling mulianya bulan di sisi Allah adalah bulannya Allah yang bernama Muharram. Dan juga bulan Muharram merupakan awal niat Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Awal perubahan dalam Islam itu diawali bulan Muharram. Karena Nabi Muhammad niat untuk hijrah itu pada bulan Muharram. Terlaksananya di bulan Rabiul Awal. Maka ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, awal bulan Hijriah adalah bulan Muharram. Sampai terakhir bulan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Emang ayat nggak menjelaskan, tapi Rasulullah menjelaskan. Salah satu sardan wa wahidatun fardan. Yang sardan yang berurutan yaitu dimulai Jumat min Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Wahidatu fardan yang satu menyendiri. Ya, Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Rajab antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Nah, ini termasuk bulan haram, dan bulan ini adalah bulan Muharram dan 10 pertama bulan Hijriah. Ya, 10 pertama di bulan Muharram, dan seperti dibahas pada bulan Dzulhijjah bahwa firman Allah yang berbunyi wal fajri walayalin ashr. Wal fajri di sini adalah ada yang mengatakan fajar pertama di bulan Muharram. Dia fajar pertama di tanggal 1 Muharram. Nah, seperti itu. Dalam mana tafsir yang lain banyak. Walayalin ashr, 10 malam terakhir, 10 malam. Ya, ada yang menafsirkan 10 malam ini 10 malam pertama bulan Muharram sekarang ini. Ya, 10 malam pertama belum ada yang menafsirkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, bahkan ada yang menafsirkan 10 terakhir bulan Ramadan. Ala kulli hal bahwa 10 pertama bulan Muharram juga ada yang mengatakan bahwa arti dari walayalin asyr 10 pertama bulan Muharram. Dan kita ini berada di tanggal 7. Ya, bagi yang mulainya hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 1 ada yang bilang kan? Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, Ahad ini tanggal 7. Ya, bagi yang mulainya dari hari Senin. Kalau yang mulainya dari hari Ahad, ya, yang tahun barunya malam Ahad, nah berarti ini tanggal 8. Ya, tergantung keyakinan Bapak Ibu sekalian mau mengikuti mana, tanggalan apa keputusan dari MUI yang kemarin. Ya, NU ya, bukan MUI, NU yang kemarin. Ada hal bahwa 10 pertama ini ada kemuliaan di bulan Muharram. Apa? Ada hari Asyura. Ada hari Asyura. Dianjurkan kita di hari Asyura menurut hadis yang sahih untuk berpuasa.
Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah datang ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Ditanya, apa sebab kalian berpuasa di hari Asyura ini? Wujud syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga kami semua berpuasa. Apa kata Nabi Muhammad? Nahnu ahaqqu bi Musa, kami yang lebih berhak bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa, bukan kalian. Kalian gak beriman kepada aku, tapi kami umat Islam beriman pada Musa dan beriman kepada aku, maka kami yang berhak. Maka sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan, Nabi Muhammad mewajibkan puasa Asyura sebelum kedatangan puasa Ramadan. Setelah kedatangan puasa Ramadan, tidak ada yang wajib puasa kecuali puasa Ramadan, yang lainnya itu sunnah. Maka puasa Asyura ini sunnah. Keutamanya apa? Allah hapus dosa 1 tahun kemarin. Ya, Rasulullah katakan shauma yaumin min Asyura tukaffiru sanah. Puasa 1 hari di hari Asyura menghapus dosa 1 tahun. Bagaimana kita berpuasa di hari Asyura ini? Ya, bagaimana kita puasa di bulan Muharram? Ada yang mengatakan puasa 1 bulan penuh seperti hanya Ramadan, sunnah. Silakan, nggak jadi masalah. Ya, wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah kalian mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai. Dan di antara yang sunnah adalah puasa sunnah. Silakan. Kemudian juga ada, kalau memang kita nggak bisa 1 bulan penuh, 11 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Ya, kalau emang nggak bisa 4 hari, tanggal 8, 9, 10, 11. Kalau emang nggak bisa 9 dan 10. Kalau emang nggak bisa tanggal 10. Ya, jangan sampai kagak puasa. Ya, tanggal 10 jangan sampai nggak puasa. Kenapa Pak Ustaz kok tanggal 8, 9, 10, 11 4 hari kita puasa? Ihtiyat. Ya, ihtiyat apa? Wanti-wanti. Takutnya seperti yang terjadi sekarang ini, perbedaan pendapat tentang awal bulan Muharram. Ada yang bilang Ahad, ada yang bilang Senin. Berarti kan mundur. Asyuranya mundur. Yang bilang hari Ahad awal Muharram, Asyuranya hari Rabu. Yang bilang Senin, Asyuranya hari Kamis. Nah, kalau kita puasa 4 hari, kata saya punya guru, yakin 100% dapat keutamaan hari Asyura. Yakin, tapi kalau puasanya hanya hari Asyura saja, ragukan. Saya puasa Asyura saja. Kata bapak, Ustadz, kan mulai Muharram hari Senin. Saya puasa hari Rabu karena saya meyakini hari awal Muharram itu hari Ahad. Berarti hari Rabu. Ya, bapak meyakini hari Senin. Berarti hari Kamis. Loh, Pak Ustadz, kok puasa sekarang? Besok tanggal 10 Asyura. Nah, bingung kan? Ya, tapi kalau kita puasa semuanya, yakin 100% dapat keutamaan hari Asyura. Kemuliaan hari Asyura kita dapatkan. Kalau memang bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ibu-ibu yang masih punya qadha, gabung nggak apa-apa. Atau bapak-bapak yang masih punya qadha, silakan gabung. Mungkin kemarin pulang kampung nggak puasa karena safar, silakan. Qadha kesempatan 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan dalam hadis yang lain, shauma yaumin min asyuril hurum kasalasina yauman min ghairi. 1 hari puasa di bulan haram, di bulan-bulan haram, 1 hari itu seperti 30 hari di selain bulan-bulan haram. 1 hari. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, man shauma yauman fisabilillah, barang siapa puasa 1 hari di jalan Allah, ab'adahullah sab'ina kharifan minan nar. Allah jauhkan dia 70 tahun jaraknya dari api neraka. Allah jauhkan 1 hari. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, man shoma salasa ayyam min asyuril hurum, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Kata Allah ibadah sabumi hasanah. Allah tulis ibadah 700 tahun. Tuh, keutamaan besar. Jadi jangan sampai di bulan haram ini 1 hari kita nggak puasa, khususnya di bulan di hari Asyura. Dan juga selain kita Asyura, dianjurkan untuk tasuanya tanggal 9. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau menyamai dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10 saja.
Nah, kita umat Islam, Rasulullah mengatakan, "Lau istu ila ghadim la sunnata su'a." Andai kata aku panjang umur sampai besok, tahun depan aku akan puasa Tasu'a. Maka dianjurkan untuk puasa Tasu'a agar apa? Agar berbeda dengan orang Yahudi yang hanya puasa Asyura saja, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 12 amalan yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita. 12 amalan yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Silakan mau diikuti atau tidak, itu terserah masing-masing. Ini para ulama-ulama kita di Asyura ini mengamalkan 12 amalan ini. Ya, amalan ulama bukan amalan Nabi, bisa kan gitu. Ya, Nabi makan puasa doang. Ya, sudah nggak apa-apa, silahkan. Saya mau ikutin Nabi aja Pak Ustadz, nggak ikuti ulama, ya nggak apa-apa. Ya, ulama juga dasarnya dari Nabi kok, bukan asal-asal mereka beramal saja. Ada 12 amalan yang mereka tekankan agar diamalkan di hari Asyura. Yang pertama, puasa. Ya, yang pertama puasa diamalkan tuh, seperti yang diriwayatkan hadis yang sahih. Ya, seperti saya utarakan tadi. Yang pertama puasa. Yang kemudian yang kedua, sholat di malam Asyura. Sholat apa Ustaz? Ya, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat ba'diyah, isya, qobliyah, isya, witir, sebagainya. Yang penting malamnya jaga sholat. Jangan sampai sebelum subuhnya kita nggak tahajud, ya. Sebelum subuh kita tahajud di hari Kamis atau hari Rabu. Kita tahajud, sholat, minta pada Allah, kabul hajat, ya, kabul hajat, kabul niat, semuanya apa hajat kita dalam sholat itu kita sebutkan. Dalam sujud jangan dengan bahasa Indonesia, tapi dengan hati kita. Dalam sujud kita ketika di malam Asyura, karena hari hari kita untuk berdoa, hari kita untuk bermunajat. Bahkan disebutkan dalam satu kitab Kanjeng Najwa Surur bahwa barang siapa di hari Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, Allah hindari orang tersebut dari segala keburukan sepanjang tahun. Ya, dari keburukan sepanjang tahun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang yang bacanya 70 kali, dikatakan di sini lam yamut tilkas sanah, panjang umur, enggak meninggal di tahun ini. Wa min huna wa man dana ajaluh lam yuwaffiq li qiraatihi. Orang yang sudah dekat ajalnya enggak akan diberikan taufik untuk membacanya, ya. Yang mudah-mudahan dengan bacanya kita ini panjang umur, ya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, ya. Sholli, silaturahmi, ya, kepada keluarga, kepada kerabat, pada tetangga, saudara, silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi juga besar, kan? Ya, man arada an yutawila fi umrih wa yuwasi'a fi rizqih falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen panjang umur, rezekinya lancar, sambung silaturahmi. Ya. Kemudian wa yub'id an maitatasu, dan akan dijauhkan dari meninggal sul khatimah. Silaturahmi pahalanya besar. Selain pahala silaturahmi pahalanya besar, dosa besar juga bagi yang memutuskan silaturahmi, bahkan dilaknat. Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal memutuskan tali silaturahmi dilaknat sama Allah. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, fahal asaitum in tawallaitum fil ardi antum sidu wa tuqattu arhamakum ulaika la'anahumullah. Ketika kalian wahai anak cucu Adam diberikan kepercayaan untuk menjaga bumi ini, kemudian kalian merusaknya dengan kalian bermaksiat dan memutus tali silaturahmi, ulaika la'anahumullah, mereka itu orang yang dilaknat sama Allah. Sampai ada satu riwayat, atiur rahim mal'unun walau mata ala jawfil Ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi dilaknat sama Allah walaupun meninggal di dalam Ka'bah sekalipun. Alhamdulillah. Ya, meninggal dalam Ka'bah, memutus silaturahmi, tetap dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat,
menziarahi orang alim, menziarahi para guru, ya, para ulama. Bapak ibu punya guru ngaji, datengin. Mau itu guru ngaji Iqra, alif bata, datengin. Silaturahmi, datang bawa tentengan, ya, bawain guru buah, bawain guru minyak gula, kopi, bawain guru hadiah dan sebagainya, ya. Ziarah ke mereka, kepada guru-guru yang ada di pengajian di sini, yang ngaji-ngaji di sini nih, ya, datangin mereka pada hari Asyura, berkah. Datang kepada orang alim menjadi pahala, ya. Kata Nabi Muhammad, man zara aliman fakana mazarani, orang yang menziarahi orang alim seakan-akan dia menziarahiku. Wa man safa aliman fakana masafahani, yang bersalaman dengan orang alim seakan-akan bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman fakana majalasani, barang siapa yang duduk bersama orang alim dia seakan-akan duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, yang duduk bersamaku di dunia aku akan dudukkan dia bersamaku nanti di hari kiamat. Ya, ziarah para guru, para ustadz yang ngajar-ngajar di sini misalkan, ya, ketua DKM-nya misalkan, datangin, silaturahmi, ya. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit. Disatakan barang siapa, ya, orang yang menjenguk orang sakit maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menjenguk orang sakit seakan-akan dia menjengukku, kata Allah. Maksudnya apa? Ketika kita mendatangi orang sakit, rahmat Allah, ampunan Allah itu menyertai orang tersebut. Kebaikan menyertai orang tersebut. Doa-doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjenguk orang sakit, walaupun sakit mata, ya, walaupun sakit mata, yang penting bukan sakit hati aja. Ya, kalau sakit hati nggak usah ditengokin, doain aja biar beres urusannya. Ya, sakit walaupun sakit mata, bahkan ditekankan walaupun musuh, ditekankan musuh kita sakit, tengokin. Nabi bagaimana? Yang ngeludahin Nabi sakit, sama Nabi ditengokin. Yang nyuruh ngeludahin Nabi nggak nengokin dia, Nabi malah nengokin. Coba, ya, mengikuti akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tengokin, ziarah orang sakit. Ya, kemudian yang keenam, memakai celak. Ya, yang keenam memakai celak. Kanan 3, kiri 3. Ada yang bilang kanan 2, kiri 1. Ya, kalau laki malam makainya. Kalau ibu-ibu boleh pagi hari setelah sholat subuh dandan yang cakep. Nah, pakai celak, sunnah. Ya, walaupun bukan hari Asyura, sunnah juga untuk memakai celak, khususnya hari Jumat. Ya. Kemudian yang ketujuh, wara sal yatim imsah, mengusap kepala anak yatim. Ya, mengusap kepala anak yatim. Ada yang makna zahir. Makna zahir itu ya benar-benar ngusap kepala anak yatim. Anak yatim lewat, diusap kepalanya. Anak yatim nongol aja, kok diusap doang nggak dikasih duit, Pak? Kasih duit. Makanya kan Asyura ini lebaran anak yatim. Yang udah yatim bongkotan kayak kita mah udah jangan usah diusap lagi. Bini kita aja yang usap, ya udah bangkotan begini. Maksudnya yang yatim di sini yang anak kecil yang belum balik, ya. Anak kecil yatim di sini, anak kecil yang belum balik ditinggal mati oleh ayahnya. Itu anak yatim, istilah yatim benar-benar yatim tuh. Ya, benar-benar yatim itu anak kecil yang belum balik yang ditinggal mati ayah, itu yang benar-benar istilah yatim dalam syariat. Tapi kalau udah dewasa, bapaknya meninggal dunia, emaknya nikah lagi, ya bukan yatim bener-bener, itu yatim istilahi saja. Ya, apalagi bapaknya kaya raya yang baru, itu udah nggak yatim istilah saja, ya. Kemudian kata Rasul, ada yang bilang mengatakan mengusap kepala anak yatim ini isyarat isti'arah akan ungkapan kasih sayang seseorang kepada anak yatim. Biasanya kan kita kalau sama anak kecil kan diusap kepala, ini namanya siapa? Usap kepala itu. Ya, kata Rasulullah dalam hadis, man masaha ra'sa yatimin fi yaum Asyura ja'alallahu kafaratan dunubihi bi'adadi sya'ri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan hapus dosa-dosanya sejumlah rambut anak yatim tersebut. Ya. Lah Pak Ustadz yang nggak punya rambut berarti gimana Pak Ustadz? Rambutnya botak.
yang ada rambutnya. Kita usap juga, ya tetap diusap. Maksudnya apa? Kalau diibaratkan ada rambut, anak itu, ya. Jadi mengusap kepala anak yatim. Atau kita nggak, walaupun nggak ngusap juga nggak apa-apa. Ya kita datang ke ke rumah yatim, kita kasih mereka beberapa bingkisan atau beberapa nilai uang, silakan. Jangan anak yatim sudah datang ke rumah kita. Oh, ayo anak yatim datang ke rumah. Wah, di expose. Bapak Haji Anu, satu anak yatim, mau dipoto dulu, cetek. Masalah ya enggak, cuma kasihan. Ya, kasihan. Mereka suruh datang ke rumah kita, kasihan. Apalagi di rumahnya jauh, nggak punya ongkos sebagainya, kasihan. Datang ke mereka, itu lebih muliakan mereka, lebih menjaga perasaan mereka daripada mereka suruh datang ke kita. Dibagiin, dilihat sama orang, kemudian diekspos. Sekarang tanya, emang ada orang menjadi yatim? Hah? Nggak ada yang mau. Mereka udah mau gimana, takdir qadar dan qadar Allah jadi seperti itu. Ini kita yang pasti datang ke mereka. Nih, kasih. Tolong kita buat belanja. Dan perlu diingatkan, kalau ngasih anak yatim, jangan anak yatim saja dikasih, ibunya juga. Ya, kakaknya juga yang bukan yatim lagi. Kenapa? Karena memakan rata anak yatim itu kan dosa besar. Ya, haram memakan rata anak yatim. Jadi biar dipisahkan. Ini buat anak yatim khusus, ini buat ibu keperluan belanjanya segala macam. Lain kalau misalkan anak yatim itu ngasih, mah ini buat belanja, lain lagi itu. Ini belum dikasih ke anaknya, emaknya udah ngentit buat bayaran, buat ya buat belanja, beli ini beli itu. Tak dulu. Ya, jadi kalau mau ngasih anak yatim, kasih juga orang tuanya buat makannya dia, buat makan di bajunya dia. Lain kalau anak yatim ngasih ke orang tuanya, lain lagi. Ini kita sebagai munfik, kita berikan dua, buat anak yatim itu sendiri kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya itu. Biar, karena memakan harta anak yatim itu kan dosa besar ya. Kemudian mengusap kepala anak, sedekah ya. Kemudian setelah mengusap kepala anak yatim, sedekah ya, dengan berapa kita berikan, dengan berapa nilai kita berikan, insya Allah ada manfaatnya. Dalam hadis, dalam ayat dikatakan masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang bersedekah seperti dia menanam satu biji gandum. Dengan satu biji gandum itu tumbuh cabang, 7 cabang gandum. 7 cabang, setiap gandum itu ada, setiap batang itu ada 100 biji gandum. Berarti dilipat gandakan 700 ya. Sedekah. Kemudian waktasil, mandi ya. Yang ke-9 mandi di malam hari setelah tengah malam ya, karena keyakinan mereka di tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan air Zam-Zam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Air Zam-Zam itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi air yang di hari Asyura itu airnya berubah jadi air Zam-Zam, bercampur dengan air Zam-Zam. Maka kita dianjurkan mandi pada malam Asyura tengah malam. Tapi kalau yang rematik jangan. Ya, rematik malah ntar mandi akhirnya tuh kagak bisa bangun subuhnya. Badannya pada sakit rematik ya. Wudu aja kalau nggak bisa, wudu sebelum subuh. Ya, sebelum subuh kita wudu, kita ngambil tabaruk ya, mudah-mudahan apa yang mereka katakan benar, air itu air Zam-Zam. Ya percaya nggak percaya, tapi kalau memang kalau kita sandarkan kepada qudratullah ya bisa saja terjadi. Masa bisa Pak Ustadz? Kan beda waktu, beda jarak, masa bisa? Nah, qudratullah, siapa yang bisa ngelawan? Nggak terbebas dengan batasan waktu dan tempat. Ya kan, karena nggak mungkin Pak Ustadz, masa air Zam-Zam bisa nyampe ke Bekasi? Jarak dan waktu juga sangat jauh. Iya, kalau kita model begitu nggak bisa. Allah bisa saja menjadikan air kita saat ini air Zam-Zam. Bisa jadi. Kalau memang Allah ingin mengatakan, tinggal katakan kun fayakun, jadi. Nggak bisa sekarang tergantung keyakinan. Percaya nggak percaya? Percaya silakan, nggak dosa kok. Nggak percaya nggak apa-apa juga, nggak dosa. Banyak yang ulama mandi. Ya, kalau kita mau mandi, enggak, silakan. Kemudian yang 10, ya ini hadisnya sahih ini, riwayat Imam Baihaqi. Apa? Tausiah alal iyal, memberi keluasan rezeki kepada keluarga. Kasih menu yang berbeda dari biasanya. Ajak jajan anak-anak. Ya, ajak jajan anak-anak, ajak jajan istri,
ajak ke mall istrinya, ya ajak aja ke mall, pulang lagi. Ajak ke toko emas, Neng yuk ke toko emas di Keranji sana. Ngapain bang? Udah pokoknya kita ke toko emas aja. Udah ke toko emas, lihat tuh, mas tahu kan? Udah yuk pulang. Beliin baju, ya beliin baju, beliin ya, jajan, ajak jajan anak-anak, ajak main dan sebagainya. Pokoknya gembirain lah, intinya menggembirakan mereka, membahagiakan mereka. Ya entah dengan jajan makan enak, kalau emang kita lagi nggak puasa, atau buat buka puasa menunya dibedakan, gitu kan? Wah karena ini puasa Asyura, menunya dibedakan dengan yang lebih hebat, lebih wah gitu daripada biasanya. Ya. Apa kata Nabi Muhammad dalam Imam Bihaqi mengatakan, man wasa'a iyalahu yauma Asyura wasa'allah rizqahu sa'ira sanati. Barang siapa yang beri keluasan rezeki kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan berikan, lancarkan rezekinya sampai sepanjang tahun. Kata ulama yang meriwayatkan hadis ini, semenjak saya dengar hadis ini, saya amalkan dan semenjak itu pula rezeki saya lancar terus. Hari Asyura, ya. Kemudian yang ke-11 gunting kuku, apalagi hari Kamis ya. Hari Kamis emang sunnah untuk gunting kuku. Ya, gunting kuku. Ada dua cara gunting kuku. Ada dua cara gunting kuku. Cara yang pertama, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, gunting kuku yang cara pertama ini lebih mudah, lebih gampang, lebih bisa kita amalkan. Dimulai dari telunjuk tangan kanan sampai kelingking tangan kanan. Ya, itu yang bagian kanan. Jadi dimulai dari telunjuk tangan kanan sampai kelingking tangan kanan. Tangan kirinya dimulai dari kelingking. Kelingking tangan kiri sampai jempol tangan kiri. Jempol tangan kanan terakhir. Ya, tadi kan tangan kanan dimulai dari telunjuk, jempolnya belum. Ya, ada yang membolehkan jempol dari telunjuk tangan kanan sampai kelingking, kemudian jempol, boleh. Baru yang kiri kelingking, baru jempol. Itu sunnahnya gunting kuku. Ada dua cara yang kedua, emang agak ribet. Ya, qallimu adfarakum bisunnati wal adab yusrahu khawabis yumnahu khawabis yusrahu al-khosab. Ini ada riwayat yang lain. Cara kedua yang tangan kanan dimulai dari kelingking. Tangan kanan dimulai dari kelingking. Yang kedua jari tengah, kemudian jempol, manis, telunjuk. Ya, cara kedua kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk. Yang kiri jempol, tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Ya, yang kelingking, yang kiri jempol, tengah, manis, telunjuk, dan jari manis. Itu cara kedua. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, man qallama atfaru mukhalifan ya ab'adahu Allah minar rahmat. Barang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggunting kukunya dengan berlawanan arah, maka Allah akan jauhkan dari penyakit mata. Ya. Itu 10 amal. Ya, 11 sudah. Yang 12 adalah baca surat Al-Ikhlas. Ya, 1000 kali. Kecil nggak apa-apa. Kita kan punya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya apa namanya? Tasbih digital lah. Itu enak tuh. Nggak perlu repot-repot seperti ini kan. Kalau ini kan bawa-bawanya kelihatan banget. Ya, agak repot, apalagi gede seperti ini. Kayak. Jadi bacanya pakai tasbih digital aja. Qul huwallahu ahad Allahu samad 1000 kali. 3 kali aja kita baca, ya. Seperti hatam Quran 1 kali. Ini 1000 kali kita baca. Berapa kali hatam Quran? Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ada sahabat yang kesehariannya kalau jadi imam baca Al-Ikhlas saja. Jadi imam Al-Ikhlas saja mainnya, kulhu aja mainannya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu aja mainannya. Nggak ada surat-surat yang lain dia baca, kulhu aja. Ada yang ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat Fulan ini kalau jadi imam kulhu aja, nggak pernah baca surat-surat yang lain. Sama Rasulullah ditanya, dipanggil sahabat itu, ya Fulan,
apa benar yang dikatakan yang lain bahwa kau membaca qul hu saja? Apakah kau tidak hafal surat yang lain? Ya Rasulullah, saya hafal surat yang lain. Cuma saya baca qul hu saja karena saya suka dengan qul hu. Saya suka, ya apalagi kita suka banget ya, pendek. Tapi sukanya sahabat ini bukan seperti kita, pendek surat, tapi mereka cintanya sahabat ini karena di situ ada apa? Ada tauhid. Ya, qul huwallahu ahad. Itu tauhid. Ya, maka dikatakan surat Al-Ikhlas. Dikatakan surat Al-Ikhlas juga karena yang membaca surat Al-Ikhlas mudawamah selalu membaca surat Al-Ikhlas, dia akan husnul khatimah. Akan meninggal dalam keadaan syahid. Ya, yang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Nabi katakan kepada orang ini, hubbuka bil ikhlas yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas yang menyebabkan kamu masuk surga. Maka dalam riwayat ketika sahabat ini meninggal dunia, Rasulullah takziah dengan para sahabat. Rasulullah jalannya jinjit. Sahabat bingung, ya Rasulullah kenapa jinjit? Nggak ada becek, nggak ada apa segala macam, jinjit. Kata Rasulullah, aku melihat 70.000 malaikat bertakziah ke orang ini, dan sehingga aku jinjit takut menginjak sayap-sayapnya malaikat. Baca surat Al-Ikhlas. Jadi itu amalan yang dilakukan oleh para ulama di hari Asyura. Ada dua saja yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih. Yang pertama puasa, yang kedua tausiah dan iyal. Yang lainnya riwayat ulama-ulama yang lain, boleh kita amalkan, boleh tidak, silahkan. Ya, kita amalkan ya dapat pahala, nggak diamalkan ya nggak dapat. Kenapa? Nggak dosa. Kenapa? Karena itu sunnah saja. Di selain hari Asyura juga dianjurkan untuk melakukan amal-amal itu. Ya gunting kuku Senin, Kamis, Jumat. Ya, sedekah kapan saja, mandi ya kapan saja. Jadi nggak mesti harus 12, enggak. Mau diamalkan, monggo, enggak ya nggak apa-apa. Cuma yang ditekankan puasa jangan sampai kagak. Walaupun sunnah, cuma jangan sampai kagak. 11 nggak diamalin nggak jadi masalah, nggak dosa, silahkan. Ada yang amalin dia dapat pahala. Ya, karena Rasul juga mengamalkan itu di hari-hari yang lain. Kita pas ketepatan hari Asyura ya kita amalkan saja, mengikuti para ulama, silahkan, nggak jadi masalah. Cuma kalau puasa jangan sampai tidak dilaksanakan. Ya, karena emang Rasulullah menekankan untuk berpuasa. Ya, wallahu a'lam.